Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Isu kudeta sengaja dibuat demi menutupi modus ini. Apakah itu? Isu kudeta Joko Widodo hanya sebuah ilusi ketakutan pemerintah yang dirasakan lantaran upaya penanganan berbagai persoalan bangsa ini tidak maksimal. Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah. Isu kudeta rasanya hanya ilusi ketakutan pemerintah. Ketakutan itu tentu mendasar karena adanya kesadaran tidak maksimum berupaya menangani persoalan akhir-akhir ini, ujar dosen komunikasi Universitas Telkom tersebut. Pada hari Minggu 7 Juni 2020, isu kudeta sendiri, kata Deddy, merupakan sebagian kecil cara untuk mengalihkan persoalan bangsa yang sebenarnya. Persoalan yang ada sambungnya jauh lebih besar dihadapi oleh pemerintah, seperti laju ekonomi yang terus anjlok hingga penanganan corona yang belum juga usai. Isu kudeta hanya sebagian kecil upaya mengalihkan persoalan yang sebenarnya ada, begitu terangnya. Sebelumnya, salah seorang pendukung pemerintah, Boni Hargens, mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis corona saat ini. Menurut Boni, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, di antaranya isu krisis ekonomi. Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi COVID-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara. Begitu kata Boni pada hari Kamis 4 Juni. Pemerintah tak bisa lagi dimaklumi, mundur atau dimundurkan karena rakyat sudah marah. Berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi selama masa pandemi virus corona atau COVID-19 menimbulkan pro dan juga kontra. Salah satu kebijakan Jokowi yang paling disoroti saat ini yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Pemerintah ini dituding mempermainkan Mahkamah Agung yang baru saja membatalkan kenaikan iuran BPJS. Selain itu, pemerintah juga dituding tidak memikirkan nasib rakyat. Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan saat masyarakat dilanda kesulitan akibat COVID-19. Ketua Majelis Pro Demokrasi Iwan Sumule menyebutkan, kebijakan pemerintah menyebut bahwa sudah tidak bisa lagi dimaklumi. Berbagai aturan dan kebijakan pemerintah di masa pandemi sudah tak bisa lagi dimaklumi. Pajak tinggi, iuran BPJS dinaikkan, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, di saat rakyat terkena PHK. Begitu kata Iwan di akun Twitternya. Iwan juga mengatakan selama masa pandemi corona rakyat berhak untuk mendapatkan pangan dari pemerintah. Namun bantuan itu justru dilabeli sebagai bantuan sosial dan bantuan presiden. Anehnya, pemerintah memberikan hak pada rakyat, tapi dilabeli bantuan sosial dan juga bantuan presiden. Minta imunitas pula. Begitu kata Iwan, seraya memberikan dua pilihan, yakni mundur atau dimundurkan. Benar bahwa pemerintah ini dianggap tidak konsisten. Pelin-pelan, itulah kesan rakyat terhadap pemerintah terkait dengan PSBB saat ini. Berawal bulan Januari, pemerintah tak percaya COVID-19 yang hijrah ke Indonesia. Celoteh sejumlah menteri bikin gemes. Salah prediksi membuat rapuh pertahanan. Saat COVID-19 masuk dan menginfeksi, pemerintah gagap. Sama sekali nggak siap. Bingung dan panik, sementara nyawa terus berjatuhan. Satu persatu mati hingga puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Setelah didesak untuk terapkan lockdown, bahasa yuridisnya karantina, akhirnya muncul PSBB meski telat dan sangat alot. PSBB merupakan terobosan cerdas, walaupun akan lebih efektif jika pemerintah pusat yang mengoperasikannya sendiri. Tak menyerahkan secara teknis kepada kebijakan pemerintah daerah. Ada kesan cuci tangan. Lepas ada kekurangan sana-sini, PSBB berhasil kendalikan penyebaran COVID-19. Beberapa daerah termasuk Jakarta tingkat penyebarannya turun. Di Jakarta penurunan sampai pada level 0,9 sampai 1,2%. Ini bukti PSBB terukur dampaknya. Tapi sayang, sejak Menhub membuka kembali public transportation, COVID-19 ngamuk lagi. Angka penyebaran naik,
ratusan per hari untuk Jakarta. Secara nasional hampir menembus angka 1.000 per hari. Tampak di pasar, mal, dan bandara kerumunan manusia padat lagi. Berjubel manusia saling menularkan virus. 2 minggu terakhir jalanan di Jakarta pun padat lagi. Hampir tak ada lagi bedanya dengan waktu sebelum adanya COVID-19. Relaksasi PSBB yang diwacanakan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam ini nampaknya berhasil. Rakyat merasa bebas dan merdeka kembali. Puncaknya ketika pemerintah pusat membuat konser COVID-19. Pakai hadiah motor gesit lagi. Hadiah atau lelang? Menurut MNU itu hadiah. Sayangnya motor bertanda tangan presiden tak bisa dia miliki karena keburu ditangkap polisi. Di sisi lain, Jumatan, sholat berjamaah dan sholat Idul Fitri dilarang. Selama ini umat Islam terima, taat aturan. Walaupun tetap 1-2 kasus ada yang gak disiplin, masih dalam taraf wajar. Secara umum umat Islam patuh. Pengusaha pom bensin jadi bandar pengkudeta Jokowi. Wah, Boni Hargens, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, mengatakan telah mengantongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis corona saat ini. Menurutnya, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, di antaranya isu komunisme dan rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat. Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara, ujar Boni pada hari Kamis 4 Juni. Apapun isu yang mereka gunakan, kata Boni, hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini. Boni menilai kelompok ini tak bisa disebut sebagai barisan sakit hati, karena ini bukan lagi dendam politik semata. Menurutnya, mereka adalah gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan Pilpres 2024. Kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan pemerintahan Jokowi. Ormas keagamaan terlarang dan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Mereka pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis. Mereka juga pengacau karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Menurutnya, ada niat untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin, serta pengusaha perkebunan, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini. Boni menyayangkan tokoh agama dan intelektual yang ikut di dalam gerakan tersebut. Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang. Tak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Negara ini butuh negarawan dari segala lapisan, supaya bisa menjadi bangsa besar. Tokoh utama dan intelektual adalah panutan masyarakat. Maka harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik. Begitu kata mantan inisiator relawan Jokowi itu. Boni juga menyindir para pakar yang menyindir kebijakan pemerintah yang telah menimbulkan keresahan-keresahan publik. Banyak cara untuk memberikan masukan pada pemerintah, tanpa harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara. Begitu kata Boni. Namun, apa kata pengamat? Boni Hargens sebarkan hoax. Boni Hargens telah menyebarkan pernyataannya, kelompok yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Jokowi. Demikian yang dikatakan pengamat politik dan sosial Muhammad Yunus Hanis dalam pernyataannya kepada redaksi. Boni ingin menggiring bahwa kelompok yang kritis kepada penguasa ingin melakukan kudeta. Begitu ungkapnya. Kata Yunus, pernyataan Boni Hargens yang menyebut ada kelompok ingin melakukan kudeta bukan berdasarkan fakta. Boni hanya halusinasi agar diperhatikan oleh penguasa. Menurut Yunus, tidak ada kelompok di Indonesia yang ingin melakukan kudeta pemerintahan Jokowi. Justru pemerintahan Jokowi melakukan kudeta sendiri atas kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat seperti menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Buni Hargens juga mengantongi nama para tokoh yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis corona saat ini. Menurutnya, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik. Di antaranya isu komunisme dan rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat. Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara. Begitu kata Boni pada tanggal 4 Juni.